Halo guys, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Jadi sorotan, siapakah sosok perempuan di rumah Ferdy Sambo yang menangis setelah didatangi PC? Siapakah sosok perempuan yang menangis di rumah Ferdy Sambo setelah didatangi Putri Chandrawati? Perempuan tersebut terungkap dalam sidang Baradae alias Richard Eliezer. Sosok perempuan menangis yang keluar dari rumah Ferdy Sambo, Jalan Bangka, Jakarta, menjadi sorotan, setelah hal itu diungkapkan Baradae alias Richard Eliezer di persidangan. Baradae alias Richard Eliezer menceritakan hal tersebut saat duduk sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Rabu kemarin, 30 November 2022. Menurut Baradae alias Richard Eliezer, kejadian sosok perempuan misterius yang pernah datang ke rumah Ferdy Sambo itu terjadi jauh sebelum Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas ditembak. Disampaikan Baradae alias Richard Eliezer, perempuan misterius tersebut menangis dan lekas pergi dari rumah Sambo. Sebelum perempuan itu pergi, Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terlihat marah. Keterangan Baradae alias Richard Eliezer itu bermula ketika Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan hubungan antara Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati, termasuk pertengkaran yang pernah terjadi. Kronologi. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae mengungkap bagaimana kronologi dirinya bertemu dengan sosok perempuan menangis di rumah Jalan Bangka. Baradae mengaku melihat perempuan tersebut dalam kondisi menangis saat keluar rumah. Sementara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terlihat marah saat memasuki rumah tersebut, sebelum si perempuan keluar. Hal itu disampaikan oleh Baradae saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 30 November 2022. Mulanya Hakim Wahyu Santosa menanyakan perihal adakah pertengkaran antara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebelum peristiwa di Magelang. Baradae lalu bercerita bahwa dirinya sempat melihat sosok perempuan yang menangis saat keluar dari rumah Ferdy Sambo di Jalan Bangka. Peristiwa itu terjadi pada Juni 2022. Mengutip Kompas TV, saat itu Putri Chandrawati tiba-tiba mengajak dirinya, Brigadir J, dan Matius untuk pergi ke suatu tempat. Jadi saya lagi di rumah, saguling, Matius juga di rumah. Tiba-tiba ibu turun, almarhum pertama duluan turun dari lantai 2 bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil yang mulia, katanya. Putri lalu meminta agar Brigadir J dan Matius untuk berada dalam satu mobil dengannya. Sementara Baradae diminta ikut dengan menggunakan mobil lain. Mereka lalu pergi ke arah Kemang. Nanti deh Richard, kamu di mobil sendirian ya, di belakang. Jadi kami jalan, Yang Mulia, ke arah Kemang. Tapi belum ke kediaman, Yang Mulia, kata Baradae. Baradae lalu bertanya kepada Brigadir J lewat HT kemana tujuan mereka pergi. Brigadir J meminta agar Baradae terus mengikuti arah mobil. Saat itu mereka hanya berputar di area Kemang. Rombongan tersebut kemudian mengarah dan berhenti di rumah Jalan Bangka. Sesampainya di Bangka, Baradae mengaku melihat Putri Chandrawati turun dari mobil dalam kondisi marah. Akhirnya kita balik ke kediaman Bangka, ibu turun. Saya lihat ibu kayak lagi marah. Ada anaknya ibu. Masuk semua turun, katanya. Baradae kemudian diminta Brigadir J untuk memarkirkan mobil di belakang. Berselang setengah jam kemudian, Ferdy Sambo pulang bersama Adzan Romer dan Saddam. Menurut Baradae, sama dengan Putri Chandrawati, Ferdy Sambo tiba di rumah tampak marah-marah dan langsung ke dalam. Setengah jam kemudian Pak FS pulang diantar Saddam. Pak FS kayak marah-marah juga langsung masuk ke dalam rumah. Almarhum bilang, "Cat nanti ada Pak Elben yang datang rekannya Bapak." Pas Pak Elben datang saya gak lihat karena di belakang, katanya. Brigadir J dan Matius kemudian menginstruksikan agar ajudan tidak masuk ke dalam rumah dan berjaga di luar. Baradae pun mengaku tak tahu kejadian apa di dalam rumah. Tak berselang lama, Baradae melihat sosok perempuan yang keluar rumah sambil menangis. Setengah jam kemudian ada orang keluar dari rumah, karena pagar ditutup saya bilang, "Kon ada orang keluar itu." Alfon buka pagar dalam.
Ada perempuan, saya gak kenal, nangis dia, saya bertanya-tanya ini siapa, saya lihat ke dalam, katanya. Perempuan tersebut kemudian sempat berbicara kepada Baradae mencari keberadaan sopirnya. Baradae lalu menemui sopir perempuan tersebut yang berada di mobil Pajero hitam. Perempuan tersebut kemudian naik mobil dan langsung pulang. Saya tidak kenal yang mulia, perempuan itu nangis. Saya tidak ada waktu dia datang, perempuan itu cari drivernya dia. Saya lari ke samping, saya panggil drivernya, ujarnya. Lantas, perempuan itu pun pergi meninggalkan rumah Bangka bersama sopirnya menggunakan mobil Pajero berwarna hitam. Dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS sudah lebih sering tinggal di Saguling, ungkap Richard Eliezer. Dimarahi Ferdy Sambo. Dalam persidangan kemarin, Baradae juga mengungkap karakter mantan atasannya Ferdy Sambo yang pemarah. Baradae mengatakan jika Ferdy Sambo selalu marah di dalam mobil apalagi ketika ada pengendara sepeda motor yang mendekat ke mobilnya. Kalau ada di jalan terus ada motor yang ke arah mendekati mobil biasanya beliau agak marah, ucap Baradae di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 30 November 2020.